Selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Masih sehat semua? Semoga masih sehat semua ya. Dan kakak harap adik-adik sudah semangat buat ikut ibadah kita hari ini. Boleh duduknya yang manis. Sudah dipersiapkan Alkitabnya? Oke, kalau sudah siap sekarang kita mau bernyanyi dulu. Untuk yang pertama kita mau bernyanyi karena kita harus memuji Tuhan dengan sukacita. Kita mau bernyanyi hari ini, hari yang dijadikan Tuhan. Boleh sambil tepuk tangan, bangkit berdiri juga boleh. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu, hukum Taurat dalam ibadah kita hari ini yaitu dari titah keempat dan maksudnya. Titah yang keempat, ingat dan cucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran firman Allah. Hendaknya kita menganggap itu kudus dan hendaknya kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan titahnya.
Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mau bernyanyi lagi. Kita mau bernyanyi duduk senang, berjalan senang. Nyanyi yang semangat ya, kita nyanyi sama-sama. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Boleh sambil tepuk tangan. Kita mau nyanyi lagi dari awal sekali lagi. Lebih keras. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan epistel dalam ibadah kita hari ini diambil dari ayat bulanan, yaitu dari Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita mau bernyanyi lagi. Kita mau bernyanyi hanya dekat Allah saja. Nyanyinya yang semangat. Nyanyi bersama-sama ya. Hanya dekat Allah saja, hatiku tenang. Daripada nyawa kasar,
Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang tiba saatnya kita buat mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau bernyanyi lagi ya bersama-sama. Kita mau bernyanyi firman Tuhan, ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang ada di rumah. Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu mau berdoa bersama-sama. Jangan lupa harus lipat tangan dan tutup matanya ya. Kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih bagi adik-adik sekolah minggu, kami masih boleh melaksanakan ibadah walaupun secara virtual ataupun online. Tuhan, kami bersyukur hingga pada saat ini Tuhan masih menyertai kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini ataupun kapanpun kami menonton video ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami, memberkati kami, dan berkatilah firman-Mu Tuhan agar menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, amin. Nah adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan, tapi ini ada lanjutan kisah dari yang diceritakan Kak Meta minggu lalu gitu ya. Kalau kita nonton kisah yang diceritakan Kak Meta minggu lalu, itu berkisah tentang Tuhan Yesus yang berdoa ya. Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kita terlebih dahulu baca Alkitab ya. Mari adik-adik yang masih belum bisa baca, gak apa-apa. Boleh minta tolong sama mama, papa, kakak, atau siapapun yang ada di rumah. Kita akan baca firman Tuhan. Kalau misalnya mau, aduh gak ada yang bantuin Kak. Oke, berarti dengar dan menyimak. Oke ya, kita buka firman Tuhan pada minggu ini dari Markus 14 ayat 43 sampai dengan 50. Oke, pelan-pelan dibuka. Kak, Markus tuh di kitab apa ya Kak? Perjanjian lama atau perjanjian baru Kak gitu ya? Ada di perjanjian baru ya. Markus 14 ayat 43 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Kakak bacakan, oke? Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan petung. Disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan
bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan langsung menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah. Dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Nah adik-adik, kalau kita nonton kisah yang diceritakan Kak Meta minggu lalu persis ya adik-adik, itu tentang bagaimana Tuhan Yesus betul-betul dia bergumul, dia berdoa sama Allah Bapa yang ada di surga, dia minta kekuatan, Tuhan Yesus minta kekuatan, berdoa sampai 3 kali di Taman Getsemani. Nah kenapa sih Tuhan Yesus itu ketika di Taman Getsemani itu sampai bergumul berdoa? Apa sih yang didoakan Tuhan Yesus? Ya betul adik-adik, Tuhan Yesus itu meminta kekuatan karena akan terjadi sesuatu setelah Tuhan Yesus berdoa. Nah apa yang akan terjadi pada saat itu? Nah adik-adik, kakak punya sebuah videonya, jadi kita simak dulu videonya, kita tonton terlebih dahulu, baru nanti kakak lanjutkan ceritanya. Oke, yuk kita tonton bersama-sama dulu. Yesus membangunkan mereka 2 kali, tetapi mereka kembali tertidur. Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali, ia berkata, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang." Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas, salah satu murid Yesus, bersama-sama mereka. Dia mencium pipi Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Lalu Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga salah seorang prajurit itu. Tetapi Yesus menyuruh Petrus menyingkirkan pedangnya. Lalu ia menyembuhkan telinga prajurit itu. Adik-adik, mungkin kamu berpikir prajurit-prajurit itu akan melepaskan Yesus ketika ia menyembuhkan telinga orang itu. Ternyata tidak, mereka tetap menangkap Yesus. Dan membawanya pergi. Oke, bagaimana adik-adik? Kira-kira sudah tahu belum jawabannya? Ayo, siapa yang udah tahu jawabannya? Angkat tangan yuk. Oke, betul ya adik-adik. Apa yang terjadi setelah itu ketika Tuhan Yesus berdoa sampai 3 kali ya, berdoa membangunkan anak ini ya, murid-murid Tuhan Yesus, terus berdoa lagi. Kemudian setelah selesai dia berdoa lagi. Ternyata adik-adik ingat bahwa Tuhan Yesus itu dia akan ditangkap oleh orang-orang, oleh manusia ya.
Dia ditangkap untuk apa adik-adik? Ya, karena ada orang yang gak suka sama Tuhan Yesus. Ya, jadi kemudian setelah dia berdoa, kemudian datanglah segerombolan orang. Kemudian siapa tadi namanya yang mencium Tuhan Yesus itu? Yudas. Yudas datang terus dia mencium Tuhan Yesus ya. Ciuman itu artinya apa adik-adik? Tanda kasih sayang. Waktu dia datang sama Tuhan Yesus, kemudian dia peluk Tuhan Yesus, dia cium Tuhan Yesus, lalu dia mundur, dan seketika itu juga adik-adik tahu seperti film tadi? Di video tadi gimana? Ada orang, segerombolan orang. Kalau segerombolan itu berarti apa adik-adik? Sendiri atau rame-rame? Sendiri, yakin? Enggak ya, segerombolan itu rame-rame datangin Tuhan Yesus ya, mau nangkap Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus bilang apa adik-adik? Kalian pikir aku ini penyamun? Penyamun itu apa ya kak? Penyamun itu perampok ya. Kalau perampok dihukum? Iya betul, karena dia melakukan kejahatan. Tapi setelah dia bilang apakah aku ini perampok? Aku tiap-tiap hari berada di bait Allah bersama-sama dengan kalian. Kak, apa itu bait Allah? Bait Allah itu ibaratnya sekarang ini gereja, tempat menyatakan firman, ya kan? Tapi kenapa Yesus ditangkap? Kak, kan Tuhan Yesus enggak merampok. Kenapa Tuhan Yesus ditangkap? Kan Tuhan Yesus menyatakan firman Tuhan. Ya. Kan Tuhan Yesus enggak berdosa, Kak, gitu ya. Iya. Kemudian Tuhan Yesus bilang di ayatnya yang terakhir itu tadi, apapun harus digenapi karena sudah tertulis di dalam Alkitab. Tuhan itu rela memberikan nyawanya ya. Dia rela pada saat dia ditangkap, ketika dia mengatakan itu terus salah satu muridnya menghunuskan pedang. Tahu pedangnya adik-adik ya? Pedang itu tajam dan bentuknya panjang. Setelah dia hunuskan begitu ya, kemudian salah satu rombongan yang menangkap Tuhan Yesus itu telinganya terputus karena kena pedang itu tadi. Coba adik-adik, kalau misalnya nih orang tua kalian gitu ya dijahatin sama orang gitu kan, terus kalian membela, kira-kira orang tua kalian itu akan membela kalian lagi enggak? Karena kalian misalnya membela orang yang menjahati orang tua kalian itu, kalian pukul misalnya begitu ya. Apakah orang tua kalian akan membela kalian? Kalau Tuhan Yesus dikatakan di situ, ya, ketika salah satu pengikut Tuhan Yesus itu menghunuskan pedangnya, terus terpenggal salah satu telinga dari segerombolan orang itu, Tuhan Yesus itu bilang apa? Geser dulu pedangmu, gitu kan? Dia bilang tadi ya. Kemudian Tuhan Yesus apa? Adik-adik, menyembuhkan telinga orang yang sudah ingin menangkapnya. Coba adik-adik, kalau misalnya di rumah punya adik dijahati temennya, terus kamu pukul balik gitu ya, gimana? Kalau Tuhan Yesus tuh enggak ya, enggak boleh. Tuhan Yesus bilang enggak boleh seperti itu ya. Dan ketika itu terjadi, Tuhan Yesus tetap menyembuhkan telinga orang yang tadi itu ya, yang telinganya luka. Kemudian apakah setelah itu gerombolan orang itu langsung, oh ya udah karena Tuhan Yesus udah baik mengembalikan telingaku, kita nggak usahlah jadi tangkap Tuhan Yesus. Apakah jadi seperti itu? Ternyata enggak ya. Dalam filmnya tadi bilang apa adik-adik? Mereka tetap membawa Tuhan Yesus. Dan di ayat Alkitab tadi ya, di ayatnya yang 50, kalian tahu nggak adik-adik? Murid-murid itu kan berarti mengikut Tuhan Yesus. Harusnya kalau misalnya ya Tuhan Yesus itu ditimpa masalah, harusnya apa yang dilakukan murid-muridnya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh murid-muridnya adik-adik? Misalnya nih, kita jadi murid-murid Tuhan Yesus, kemudian kita melihat Tuhan Yesus itu ditangkap di depan kita. Adik-adik sekolah minggu mau bela Tuhan Yesus enggak? Atau mau mencoba menghalangi enggak biar Tuhan Yesus enggak ditangkap? Atau kalau murid-murid Tuhan Yesus di Alkitab dibilang apa? Murid-murid Tuhan Yesus itu pun melarikan diri. Ya, artinya apa adik-adik? Murid Tuhan Yesus itu tidak setia.
Ya. Nah, firman Tuhan pada hari ini menyampaikan kepada kita, buat saya, ya, guru sekolah minggu, kakak guru sekolah minggu, kemudian juga orang tua, mama papa, kemudian terlebih buat adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Di sini Tuhan pengen bilang sama kita bahwa kita itu harus setia. Ya, jangan ragu sama pekerjaan Tuhan. Kita harus setia, apapun itu kondisi kita, entah kita itu lagi sakit, kita lagi gak enak badan, kita lagi sedih, terus kita lagi merasakan sesuatu yang gak enak, gak boleh lari dari Tuhan. Oke? Bisa? Oke, pasti bisa ya. Jadi apapun kondisi kita sekarang ya, entah misalnya mama papa juga lagi sakit atau apapun kondisi kita sekarang, semuanya harus tetap setia sama Tuhan, percaya sama jalannya Tuhan ya, dan jangan pernah lari dari Tuhan. Justru apapun kondisi kita harus tetap apa adik-adik? Betul ya, kita harus tetap berpegang dan setia sama Tuhan Yesus. Amin, itu firman Tuhan yang bisa Kakak sampaikan pada pagi hari ini ataupun untuk hari ini. Terima kasih adik sudah mendengarkan, mari kita tutup lagi di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Ajarlah kami Tuhan untuk setia dalam kehidupan kami, dalam hari-hari kami. Mungkin ada adik-adik yang sedang sakit ataupun keluarga di rumah yang mengalami sakit. Tuhan, kami enggak mau lari dari Tuhan Yesus, kami mau datang sama Tuhan Yesus, kami mau setia sama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, kiranya Tuhan menyertai, memberkati, Engkau sertai mereka dalam setiap kegiatan mereka, dalam studi mereka, berkati tumbuh kembang mereka Tuhan, berkati orang tua dari adik-adik sekolah minggu, dan kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau masih menyertai kami, memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh memuji memuliakan nama Tuhan walaupun lewat online Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah nama Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Sudah dipersiapkan persembahannya? Oke, kita mau mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi Jalan Serta Yesus. Nyanyi yang semangat ya, kita nyanyi sama-sama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, salam sehat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.